Nih, ini tuh pemanis biar menarik perhatian orang perempuan. Oh, itu besi ya Mbah isinya ya, besi Ya kuning. nggak tahu, bukan yang ini besi kuning, yang ini nggak tahu kan. Saya masukkan sendiri kayak kayak apa ya, kayak jarum itu tapi warnanya merah. Oh iya iya. Terus di mana lagi nih Mbah? Tangan juga ada, tapi nggak usah, ini sudah bukti. Tangan juga ada Oh iya. untuk juga kalau punya pacar-pacar orang-orang pada ngiri ya pakai itu, tapi ternyata betul juga waktu itu. Sugeng Dalu Mbah Kung, melanjutkan video yang sebelumnya, yang kemarin tentang ilmu kanuragan, dan dengar-dengar juga Mbah Kung juga ada ilmu apa namanya, ilmu pelet ya, pakai ilmu Ya, pelet juga ya. bulat Ya, monggo dijelaskan, untuk menarik perempuan gitu. Oh ya. nyarinya di mana, fungsinya seperti apa, efek ke tubuhnya itu gimana, monggo. Nah, itu langsung saja dulu saya itu kan waktu itu juga di Jakarta, waktu itu saya ke Jakarta dari rumah, tinggal bersama kakak di sana supaya bekerja lagi. Kakak saya itu sampai ya punya kakak sampai bosen ngurusi adik seperti saya itu, orangnya katanya nggak bisa diatur, kerja mau diangkat saja nggak mau, pulang lagi diambil lagi ke sana, kerja di sana lagi, karena kakak saya dulu agak KTBLC-nya, surat saktinya itu agak lumayan lah, bisa diterima kemana-mana, itu bisa diterima karena punya hubungan koneksi antar pimpinan itu kan sangat luas ya. Nah, itu waktu itu saya datang ke tempat kakak di kantor di Senayan, di PDK. Tapi dia bagian, kalau nggak salah bagian perpustakaan kalau nggak salah dulu, di lantai paling bawah sendiri. Itu waktu dulu menterinya masih Pak Daud Yusuf gitu ya. Nah, bukan ya siapa ya? Kalau Pak Daud Yusuf kan lama. Ya mungkin itu, saya sudah lulus SMA waktu itu juga. Nah, di situ saya kenalan dengan Miftahullah. Di situ saya diberi pelajaran-pelajaran. Akhirnya saya diberikan sesuatu cara, kamu senang apa? Saya senang bagaimana atau benar orang perempuan itu bisa tertarik, karena saya dulu juga senang nyanyi, ya, senang nyanyi dangdut, nyanyi ya apa nyanyi-nyanyi inilah, ya keroncong itu yang paling hari-hari akhir sudah mulai menua itu senangnya keroncong. Nah, itu saya diberitahu di daerah di situ, orang Jati Tujuh mana Kerawang atau mana itu, tapi bertempat tinggal di daerah Jambu atau mana saya nggak tahu, di daerah Banten sana. Terus akhirnya itu ketemu dengan beliau. Itu permintaan apa? Permintaan saya supaya kalau saya nyanyi atau saya kenal dengan orang itu apa bener bah bisa ketarik? Oh, semua itu bisa ditarik. Ada hukum ketertarikan tuh ada. Gitu. Istilahnya kalau orang-orang modern sebut keterikatan, ketertarikan, ya, keterkaitan tuh mesti ada hukum-hukumnya. Nah, saya akhirnya diwejang waktu itu. Setelah diwejang, memakai wejangan-wejangan itu, ya toh, nanti barangnya ini saja, nggak usah di sini, kamu bawa pulang. Terus mau yang bentuk benda atau bentuk minyak, gitu loh. Hmm. Kalau bentuk minyak itu bisa bikin sendiri. Nah, saya udah dua-duanya tak pakainya. Waktu itu waktu saya itu ya waktu mudanya saya masih kelihatan ya lumayan lah, kalau jadi orang nggak terlalu jelek-jelek banget. Banyak nggak pakai itu aja bisa, istilahnya banyak ya wanita-wanita cewek-cewek yang seneng sama saya. Itu juga pakai ritual dalam bentuk benda Oh atau bentuk iya, minyak itu pakai ritual semua iya, itu. saya karena saya dua macam itu loh. Nanti pertamanya sekaligus, sekaligus apa ya, sekali tapi sekali merengkuh dayung,
30 terlampaui lah. Kalau saya ritual puasa tidak makan itu kan bisa dua-duanya kena. Nah, yang satunya dikasih di sini yang dinamakan, wah sudah lupa apa itu waktu itu, katanya itu apa, tempat burung gagak atau apa dulu itu, kayak itu loh, ada bulu tapi sudah dihilangkan bulunya itu loh. Nah itu nanti ini kan udah selesai ini, kau masukkan sendiri, sama dengan orang Ponok, suruh masukkan sendiri biar kamu tahu, biar kamu itu benar-benar tidak ditipu. Karena pemasangan seperti itu kelihatannya dipasang tapi nggak ada, permen itu banyak sekali. Jadi ini susuk juga ini yang benda itu juga susuk. Tapi cari orang yang pas kan sulit, sering-sering ya tipu-tipu gitu. Nah akhirnya saya pulang karena mau di Jakarta nggak boleh. Kakak saya ngapain kerja-kerja kok libur, nggak ketahuan. Begitu saya pulang izin, pulang ke kampung, terus saya melakukan ritual selama 3 hari sama 7 hari. Nah yang pertama kali 3 hari sebelumnya melakukan ritual, saya suruh masuk ruang yang tertutup, tidak ada cahaya matahari pun yang masuk. Nah waktu itu saya ke tempat Mbah waktu itu, tapi Mbah nggak boleh. Nah, akhirnya saya ke rumah, balik rumah, terus bapak saya kan masih aktif bekerja di sawah waktu pensiun. Nah, saya minta kamar ini jangan sampai diketok-ketok, jangan sampai dibuka. Saya pesan sama bapak sama ibu saya, kan keluarga saya di Jakarta semua. Pati geni ya. Akhirnya waktu itu saya harus hanya tidak boleh makan, juga tidak boleh makan, tapi minum boleh. Itu 3 hari 3 malam. Boleh tidur, tapi cuma minum tok sekali, yang diminum kelapa wulung, air degan yang wulung, bukan degan hijau, degan yang wulung. Kalau degan hijau nanti kan berpengaruh dengan badan, karena kalau degan hijau itu, kelapa muda yang hijau itu mengandung Na2CO3, natrium bikarbonat, itu adalah soda, bisa membuat capek kalau nggak cocok. Nah, akhirnya saya 3 hari 3 malam selesai. Nah, terus masuk ruangan yang sama tempati. Jadi di ruangan tertentu harus dibersihkan, disiapkan tikar yang baru sama pupus gedang rojo itu loh, yang paling atas yang masih gulungan itu, daun pisang ya. Nah, itu nanti digelar buat tidur, sama membawa makanan ketan hitam yang tidak pakai garam, pokoknya putihan saja istilahnya, nggak pakai bumbu-bumbu. Nah itu sepuasnya, mau untuk seminggu karena harus berapa, bawa 3 liter diulah sekali boleh, nggak apa-apa. Bawa minuman air putih mentah itu boleh 5 ceret. Pokoknya 1 minggu itu, yang setelah 3 hari saya suruh makan sekenyang-kenyangnya. Dulu itu disuruh makan kenyang-kenyang, karena pesan beliau setelah tidur sehari di situ sampai 7 hari 7 malam, nanti apabila kamu pertama kali sudah berak, kalau hari pertama nggak bisa berak, ya besok mundur lagi, waktunya mundur lagi, nggak bisa seminggu. Tapi seminggu itu dari awal bisa berak itu sudah mulai dihitung. Gitulah. Saya masuk bawa ketan hitam, bawa air secukupnya. Akhirnya saya tidur di situ. Tidur tapi siang boleh, malam nggak boleh tidur. Pokoknya malam nggak boleh tidur. Kalau belum benar-benar mengantuk nggak boleh tidur. Nah setelah saya makan, paginya tuh saya berak. Berak yang pertama kali itu harus disobekkan pisang yang saya untuk tikar itu, dibuntel rapat terus ditali. 1 hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7 dan hari ke-8, 1 hari 1 malam buka itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wah, syaratnya memang berat lah, mau enak kok ya tuh, syaratnya mau berat ya. Akhirnya perjuangannya memang berat. Akhirnya saya buka satu-satu. Hari yang ke-6 ternyata pesennya orang itu yang dari Banten sudah keluar, singgat namanya, set itu loh, set. Yeah. Nah, kayak cacing kremi atau cacing itulah, tapi singgat. Ulet, tapi ulet nggak berbulu, nggak gatel gitu loh. Ulet itu di kotorannya Mbah tadi ya. Iya, kotoran itu kalau di situ kan seringkali ada yang 3, ada 4, ada yang 5.
terus keluar, yang bisa berjalan bersamaan seiring saja itu ambil dan masukkan ke dalam minyak. Minyaknya sudah saya bikin, minyaknya dari kelapa itu juga yang dibikin dari minyak wulung itu, yang dipersiapkan sebelumnya, saya masukkan 2. Lah nanti cara gunanya apa? Siapa yang kau senangi itu dipegang, nanti dilelehkan. Ternyata bener. Kok bener ya? Itulah ilmu itu. Makanya orang harus berilmu. Pertama itu turunnya wahyu Al-Qur'annya aja ilmu pengetahuan, harus berilmu. Ternyata benar. Makanya saya dulu ya orang bilang orang kampung tuh, istilah orang kampung bilang tukang pedoan mata keranjang, tok mes akhirnya wongnya seneng, ya, seperti saya banyak sekali. Akhirnya sekarang ya udah bosen, udah puas, akhirnya seperti itu. Memang benar-benar. Dan saya kalau mau cara seperti itu, mau bisa saudara-saudara anda yang melihat saya datang ke rumah, saya kasih tahu caranya yang lebih abdol. Nah, yang satu ini dikasih susuk bulu gagak atau bulu apa nggak tahu, yang masih ada itu loh tangkainya itu, tapi bulu dadang cuma 1 cm. Nah, ditaruh di sini nih supaya apa? Kalau kita nyanyi, kalau orang melihat saya itu, mata saya bisa menarik perhatian. Berkarisma. Ternyata ya banyak orang-orang seperti itu. Walah, saya tuh ketemu orang-orang yang agak terkenal, yes, orang-orang yang masuk TV lah, pernah ketemu ya cari begitu supaya laris gitu aja. Jadi tidak bisa harus, kalau orang Jawa bilang lawaran lah istilahnya, cuman tenaga biasa, harus ada tenaga ekstra. Makanya di sini kita sudah pengalaman, memang betul katanya ya. Experience the best of the teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. The best teacher of experience. Guru yang paling baik adalah orang yang berpengalaman. Itu memang benar sekali. Sudah saya rasakan. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, kalau mau seperti itu, silahkan datang. Tak kasih tunjuknya, itu bisa dibuktikan. Namanya minyak bundet. Itu nanti keluarnya dari poros. Dari, kalau orang kita bilang dari silit. Dari dubur, kan silit ada minyaknya itu. Kalau dipegang, nah itu minyaknya keluar seperti itu. Itu nanti malah banyak disalahgunakan. Nah itu yang sudah salah gunakan, maka anak saya sendiri nggak saya kasih, saya buang. Nanti kalau salah gunakan malah repotnya, nanti ngerusakin orang, dosanya gede. Nah, tambah dosa. Nah, seperti itu. Makanya umpama ingin mencoba membuktikan, silakan datang. Kalau kuat ritualnya dengan syaratnya itu. Kalau ritualnya ya, berat kelihatannya. Wah, itu hampir berapa, 3 hari, 7 hari, sama 1 hari. 11 hari itu cuman itu. Memang semua itu kalau sudah tahu ya itu akan semata kan ada fakta kenyataan. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada, dari yang ada bisa ditiadakan. Maka Allah itu, kalau orang Jawa bilang Allah kuwi ora ketok. Gemang diketokke, gemang etok-etokke, ning iso ngetokake barang sing ora ketok dadi ketok. Dari tidak mau diperlihatkan, tidak mau memperlihatkan, tidak mau dilihat, tapi bisa dia mengeluarkan sesuatu yang bisa dilihat. Itulah Allah, luar biasa. Kita tidak mampu untuk pikiran menjago dia, tapi kita sebatas ilmunya kita bisa mengungkap. Seperti minyak-minyak itu, air juga ada minyaknya, semua itu ada minyaknya kalau diteliti. Dari air itu ada minyaknya. Coba air dibiarkan, nanti bisa tempat itu bisa licin karena apa? Minyaknya. Ada minyaknya semuanya itu. Maka ini Sarining Tirto itu tadi, minyak-minyak seperti itu bisa untuk bermanfaat bagi kehidupan, tapi dengan jalan, tentunya jalan. Semua itu sebetulnya baik, tinggal yang melakukan kok. Jadi black magic apa, sebetulnya white magic, tapi karena salah cara melakukan ya jadi black magic. Yang netral ya, sebenarnya netral. Sebenarnya semua itu netral. Semua itu netral. Manusianya. Tapi ya, orang-orang itu yang bisa mengembangkan. Ya. Jadi bermacam-macam manfaatnya, ya itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.